Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan terkait salah satu alat laboratorium, yaitu autoclave. Kami dari kelompok 2 kelas Pendidikan Biologi A 2019 yang beranggotakan Maidiana Fevi Okadi dengan NIM 025 dan saya sendiri Zen Alvita Siria dengan NIM 033. Kali ini kita akan membahas 8 hal terkait autoclave, yaitu yang pertama pengenalan, yang kedua fungsi, yang ketiga komponen penyusun, yang keempat tipe atau jenis, yang kelima prinsip, yang keenam langkah kerja penggunaan, yang ketujuh perawatan, dan yang terakhir yaitu troubleshooting. Kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan. Jadi, apa sebenarnya autoclave itu? Autoclave merupakan alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap dengan temperatur 121 derajat Celcius sampai 134 derajat Celcius dan tekanan maksimum 2 bar gauge atau 3 bar absolut selama kurang lebih 45 menit waktu pemanasan dan 15 menit untuk proses sterilisasi. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi. Fungsi autoclave terutama ditunjukkan untuk membunuh endospora, yakni sel resisten yang diproduksi oleh bakteri yang mana sel tersebut tahan terhadap pemanasan, kekeringan, dan antibiotik. Autoclave biasanya digunakan untuk mensterilkan alat, bahan, atau media yang digunakan dalam mikrobiologi maupun kedokteran. Pembahasan yang ketiga yaitu komponen penyusun. Komponen-komponen penyusun autoclave seperti yang terlihat pada gambar antara lain sumber arus listrik, tombol on-off, timer, skrup pengaman, katup uap, termometer, pengukur tekanan, katup pengaman, ruangan uap, pembatas ruangan, ruangan air, serta elemen pemanas. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai masing-masing komponen yang telah disebutkan tadi. Komponen yang pertama adalah bejana tekan. Tekanan dalam bejana melibatkan beberapa perhitungan yang digunakan untuk menghitung ketebalan dinding yang dibutuhkan. Namun, desain sistem penahanan tekanan yang kompleks melibatkan lebih dari perhitungan tersebut. Untuk hampir semua bejana tekan, standar ASME atau American Society of Mechanical Engineers menetapkan persyaratan untuk desain dan pengujian. Sebelum dioperasikan, bejana tekan diuji pada tekanan yang dinilai di bawah pengawasan standar ASME. Hal ini untuk memeriksa kebocoran serta bukti kelemahan atau kekurangan pengelasan tersebut. Yang kedua adalah ruang air. Ruangan ini merupakan tempat air yang akan diuapkan atau direbus sehingga mendidih dan menjadi uap. Pada ruangan air ini juga terdapat heater yang harus terendam air sehingga tidak terjadi ledakan atau proses superheated. Komponen penyusun autoclave yang ketiga yaitu ruang uap. Ruangan ini berada di atas ruangan air yang berguna untuk menampung uap air yang terbentuk akibat proses pemanasan. Ruangan ini pula yang menjadi tempat penyimpanan peralatan yang akan disterilkan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar, terdapat labu Erlenmeyer yang diletakkan pada ruangan uap. Yang keempat yaitu elemen pemanas. Elemen pemanas merupakan lempengan yang dapat memberikan panas sehingga dapat mendidihkan air hingga menjadi uap dengan mengubah energi listrik menjadi kalor. Komponen penyusun autoclave yang kelima yaitu katup uap. Katup uap digunakan untuk mengeluarkan uap atau udara yang terjebak di dalam autoclave sehingga saat dioperasikan hanya terdapat uap air di dalamnya. Dan dapat digunakan untuk pendinginan autoclave dengan cara mengeluarkan tekanan uap yang berada dalam ruang uap. Komponen yang keenam yaitu katup pengaman atau safety relief valve. Katup pengaman merupakan katup yang berfungsi sebagai pengaman autoclave apabila terjadi suatu hal yang tidak sesuai atau melebihi batas tekanan yang telah ditentukan dengan membuang uap berlebih.
Komponen penyusun autoclave yang ketujuh adalah termometer. Termometer digunakan sebagai sensor untuk mengukur temperatur di dalam autoclave sehingga besarnya temperatur tersebut dapat terbaca. Komponen yang kedelapan yaitu pengukur tekanan atau pressure gauge. Pengukur tekanan digunakan sebagai display untuk mengetahui besarnya tekanan yang terjadi dalam autoclave. Pembahasan yang keempat mengenai tipe atau jenis. Tipe autoclave terbagi menjadi dua, yakni yang pertama, autoclave berdasarkan sumber pemanasan, dan yang kedua, autoclave berdasarkan sistem kerja. Untuk tipe autoclave berdasarkan sumber pemanasan, yang pertama ada autoclave dengan pemanas gas. Autoclave dengan pemanas gas ini merupakan autoclave sederhana yang menggunakan sumber uap dari pemanasan air yang ditambahkan ke dalam autoclave. Pemanasan air dapat menggunakan kompor atau api bunsen dengan autoclave sederhana ini. Tekanan dan temperatur diatur dengan jumlah panas dari api. Kelemahan autoclave ini adalah memerlukan penjagaan dan pengaturan panas secara manual selama masa sterilisasi dilakukan. Namun, keuntungan autoclave ini diantaranya sederhana, relatif murah, tidak tergantung pada aliran listrik, yang mana sering menjadi masalah untuk negara-negara yang berkembang. Kemudian keuntungan yang terakhir adalah autoclave ini lebih cepat dari autoclave listrik yang seukuran dan setara. Autoclave berdasarkan sumber pemanasan yang kedua adalah autoclave dengan pemanas listrik. Autoclave dengan sumber energi listrik ini, alatnya dilengkapi dengan timer dan termostat. Bila pengatur otomatis ini berjalan dengan baik, maka autoclave dapat dijalankan sambil mengerjakan pekerjaan lain. Kelemahannya adalah bila satu pengatur tidak bekerja, maka pekerjaan persiapan media menjadi sia-sia dan kemungkinan menyebabkan kerusakan total pada autoclave. Sumber uap juga berasal dari air yang ditambahkan ke dalam autoclave dan dididihkan. Selanjutnya, untuk tipe autoclave berdasarkan sistem kerja, yang pertama ada gravity displacement autoclave, yang mana udara dalam ruang autoclave ini dipindahkan hanya berdasarkan gravitasi. Prinsipnya adalah memanfaatkan keringanan uap dibandingkan dengan udara, sehingga udara terletak di bawah uap. Cara kerjanya dimulai dengan memasukkan uap melalui bagian atas autoclave sehingga udara tertekan ke bawah. Secara perlahan, uap mulai semakin banyak sehingga menekan udara semakin turun dan keluar melalui saluran di bagian bawah autoclave. Selanjutnya, temperatur meningkat dan terjadi sterilisasi. Autoclave ini dapat bekerja dengan cakupan temperatur antara 121 hingga 134 derajat Celcius dengan waktu 10 hingga 30 menit. Berikut ini adalah gambarnya. Autoclave berdasarkan sistem kerja yang kedua adalah pre-vacuum atau high vacuum autoclave. Autoclave ini dilengkapi dengan pompa yang mengevakuasi hampir semua udara dari dalam autoclave. Cara kerjanya dimulai dengan pengeluaran udara. Proses ini berlangsung selama 8-10 menit. Ketika keadaan vakum tercipta, uap dimasukkan ke dalam autoclave. Akibat kevakuman udara, uap segera berhubungan dengan seluruh permukaan benda. Kemudian ini akan menjadikan peningkatan temperatur sehingga proses sterilisasi berlangsung. Autoclave ini bekerja dengan temperatur 132 hingga 135 derajat Celcius dengan waktu 3-4 menit. Berikut ini adalah gambarnya. Autoclave berdasarkan sistem kerja yang ketiga yaitu Steam Flush Pressure Pulse Autoclave. Autoclave ini menggunakan aliran uap dan dorongan tekanan di atas tekanan atmosfer dengan rangkaian berulang. Waktu siklus pada autoclave ini tergantung pada benda yang disterilisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maidiana. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya Zen. Pembahasan yang kelima adalah tentang prinsip autoclave.
Prinsip kerja autoclave yaitu mensterilisasi menggunakan panas dan tekanan dari uap air. Perhitungan waktu dalam sterilisasi autoclave yaitu dimulai saat temperatur di dalam autoclave mencapai 121 derajat Celcius. Apabila objek yang akan disterilisasi cukup tebal dan banyak, maka transfer panas pada bagian dalam autoclave akan melambat. Karena hal tersebut, terjadi perpanjangan waktu pemanasan total. Digunakannya temperatur 121 derajat Celcius pada penggunaan autoclave adalah karena pada temperatur tersebut tekanan akan menunjukkan 2 bar, di mana dengan temperatur tersebut akan membantu membunuh mikroorganisme yang ada pada suatu benda. Selanjutnya yaitu yang keenam langkah kerja penggunaan autoclave. Pertama-tama, periksa banyaknya air atau aqua destillata yang ada di dalam autoclave. Air harus berada pada batas yang telah ditentukan. Yang kedua, apabila jumlah air kurang dari batas, tambahkan air sampai kepada batas. Kemudian, masukkan peralatan dan bahan yang akan disterilisasi secara hati-hati. Untuk botol bertutup ulir, tutup harus dikendorkan. Lalu, tutup autoclave dengan rapat dan kencangkan baut pengaman agar tidak ada uap yang keluar dari bibir autoclave. Kemudian, hubungkan stop kontak dengan sumber tenaga dan posisikan tombol power ke posisi on. Langkah selanjutnya, tunggu sampai air mendidih dan uapnya terdesak keluar dari klep pengaman. Tutup klep pengaman dengan rapat. Lalu, amati penanda tekanan. Hitung waktu sterilisasi sejak tekanan mencapai 15 psi atau 2 atm. Kemudian, tunggu proses sterilisasi selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Lalu, tunggu tekanan dalam kompartemen turun hingga sama dengan tekanan udara di lingkungan. Ditunjukkan dengan jarum pada pressure gauge menunjuk ke angka 0. Kemudian, buka klep pengaman dan keluarkan isi autoclave dengan hati-hati. Selanjutnya, posisikan tombol power ke off dan lepas stop kontak dari sumber tenaga. Selanjutnya, yang ketujuh adalah perawatan autoclave. Perawatan autoclave dibagi menjadi 4, yaitu perawatan sehari-hari, perawatan mingguan, perawatan bulanan, dan perawatan tahunan. Yang pertama, perawatan sehari-hari. Pastikan alat yang akan disterilisasi menggunakan autoclave bebas dari debu, kotoran, darah, dan kotoran lainnya untuk membantu proses sterilisasi. Selanjutnya, dalam memasukkan alat ke autoclave, jangan membebani baki sterilisasi agar proses sterilisasi dan pengeringan dapat berjalan dengan memadai. Selanjutnya, periksa pintu packing secara teratur untuk memastikannya aman dari keretakan yang berlebihan. Jika terjadi keretakan, segera bawa autoclave ke bengkel untuk diperbaiki. Dan yang terakhir, dalam menggunakan autoclave, selalu gunakan air suling atau Aucades, dan jangan gunakan air dari keran. Yang kedua adalah perawatan mingguan, yaitu selalu jaga kebersihan autoclave. Salah satunya adalah membersihkan baki dan raknya menggunakan deterjen non-abrasif ringan dan hindari penggunaan sikat kawat, wol baja, atau pemutih saat proses pembersihan. Selanjutnya, setiap 1 minggu sekali, kuras bagian reservoir sepenuhnya dan isi ulang dengan air suling baru yang bersih. Yang ketiga adalah perawatan bulanan, yaitu bersihkan ruang dan saluran pembilasan menggunakan pembersih autoclave yang direkomendasikan dan selalu mengikuti instruksi dalam proses pembersihannya. Selanjutnya, pastikan untuk mengecek kabel untuk memastikannya aman dari panas yang berlebih agar tidak terjadi kebakaran. Dan yang terakhir adalah perawatan tahunan. Dalam perawatan tahunan, pastikan untuk memeriksa, membersihkan, dan mengkalibrasi autoclave secara teratur agar tidak mudah rusak. Selanjutnya, yang ke-8 adalah troubleshooting dalam pemakaian autoclave. Saat menggunakan autoclave, dapat terjadi kesalahan dalam penggunaannya sehingga proses sterilisasi tidak terjadi secara maksimal. Berikut merupakan beberapa contoh kesalahan dalam penggunaan autoclave. Yang pertama yaitu malfungsi autoclave. Apabila autoclave tidak bekerja seperti harapan, maka jangan berusaha untuk memperbaikinya sendiri, melainkan langsung laporkan kepada petugas laboratorium dan jangan digunakan sebelum diperbaiki oleh ahli. Yang kedua,
apabila terdapat tumpahan biohazard di dalam autoclave. Apabila terjadi tumpahan, segera laporkan ke petugas laboratorium atau ahli biosafety. Jika terjadi cedera maupun luka, segera beri pertolongan pertama dan pergi ke rumah sakit untuk pengobatan. Yang ketiga, glassware yang pecah atau tumpahan bahan. Apabila terjadi tumpahan karena bahan sangat mendidih atau bungkus rusak, maka jangan mengoperasikan autoclave sampai tumpahan bahan selesai dibersihkan. Glassware yang pecah harus dibuang dengan proses pembuangan yang benar. Berikut adalah sumber yang kami gunakan dalam mencari informasi terkait dengan autoclave. Sementara berikut ini merupakan sumber gambar yang kami gunakan terkait dengan autoclave. Berikut adalah sumber background musik yang kami gunakan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2 terkait alat laboratorium autoclave. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.